Alpukat Studio bekerja sama dengan bangga mempersembahkan Pelangi di atas Gelagah Wangi. Pelangi di atas Gelagah Wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Hapus semua rindu. Pelangi di atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbu. Pelangi di atas Gelagah Wangi, naskah karya S. Tijab, teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Haryoko. Resi Wiyasa memanggil dua orang putrinya. Mereka sudah duduk di serambi depan, di atas tikar pandan. Sementara itu di luar, di halaman, nampak suasana syahdu oleh cahaya rembulan purnama yang bersinar terang benderang. Selanjutnya, Resi Wiyasa membagikan dua kantong yang isinya butiran biji kecipir. Masing-masing kantong berisi 1000 butir. Dan biji kecipir itu sudah direbus lebih dulu. Kalian berdua sudah menjalankan persiapan seperti yang kujelaskan sebulan yang lalu. Sudah, Ayah Resi. Kami sudah mandi keramas dan berkumur cairan yang harum baunya. Kami juga sudah menjalankan tapa mutih setiap hari Senin dan Kamis. Ayah, lalu biji kecipir ini untuk apa? Menjelang tengah malam nanti, kalian keluar dari pondok padepokan. Kalian boleh berjalan bersama-sama. Berjalan kemana, Ayah? Kemana saja. Yang penting kalian tidak boleh melewati bangunan buatan manusia. Jadi sebaiknya kalian berjalan yang agak jauh dari daerah pemukiman penduduk. Pergilah ke sebelah selatan padepokan ini. Di sana ada jalanan setapak di lereng-lereng bukit. Sambil berjalan, kalian makan satu persatu biji kecipir rebus ini sampai habis. 1000 butir harus habis dalam semalam, Ayah? Benar, Kusuma Dewi. Dalam semalam 1000 butir harus habis. Tidak boleh ada yang tersisa. Dan tidak boleh ada yang dibuang. Harus seluruhnya dimakan. Selama berjalan sambil makan biji kecipir rebus, apalagi yang harus kami lakukan, Ayah Resi? Sekali waktu pandanglah bulan purnama. Dan seraplah daya yang dipancarkan oleh bulan purnama di atas langit sana. Daya itu mengandung hawa dingin yang luar biasa. Daya itu nanti akan meresap ke dalam seluruh pori-pori tubuhmu. Bahkan akan bersatu dengan tulang sumsum serta darahmu. Selama itu, apakah kami sama sekali tidak boleh berlatih kanuragan? Apakah hanya berjalan sambil makan kecipir rebus saja? Ya, hanya itu yang kalian lakukan. Tapi awas, ada peringatan bagi kalian berdua. Ilmu rikmasidi atau pukulan rembulan dingin erat hubungannya dengan hal-hal yang bersifat gaib. Jadi kalian harus hati-hati sekali. Jangan sembrono. Jangan menganggap enteng apa saja yang kalian temukan di tengah jalan. Ayah, apakah kami boleh istirahat atau kami harus terus berjalan? Kalian boleh istirahat tapi tidak boleh berbaring. Jadi hanya duduk saja? Ya. Hanya duduk, tidak boleh berbaring. Berdiri boleh. Yang penting jangan sampai kalian berbaring, apalagi menyandarkan kepala di atas barang yang empuk. Ayah Resi, berarti tidak boleh tidur ya? Kalau tidur, kamu mesti berbaring, Kusuma Dewi. Mana mungkin tidur sambil berdiri? Tidak.
Tidur juga tidak diperbolehkan. Kemudian ada satu lagi yang perlu kalian catat baik-baik. Kira-kira tepat tengah malam, jika kalian mengalami sesuatu, melihat sesuatu, merasakan kehadiran sesuatu, tenang saja. Jangan risau. Apakah sesuatu yang Ayah Resi maksudkan barang-barang halus, kaum lelembut, jin setan, demit, atau hantu yang sering mengganggu manusia? Aku tidak tahu soal itu, Kusuma Dewi. Kalian yang akan menjalankan dan kalian pula yang akan mengalaminya. Entah apa yang akan kalian temui di tengah jalan nanti, hanya kalian yang tahu. Dan setelah itu, kalian tidak boleh menceritakannya pada siapapun juga, termasuk pada ayahmu sendiri. Pengalaman itu akan menjadi rahasia seumur hidup kalian. Itulah pesan atau amanat yang disampaikan ibumu sebelum meninggal belasan tahun yang silam. Ayah Resi, boleh saya bertanya? Oh, mengapa tidak? Justru kalau ada yang kurang jelas, kalian harus bertanya. Bagaimana kalau misalnya di jalan kami bertemu dengan orang-orang yang mempunyai niat jahat? Apakah kami biarkan saja atau bagaimana, Ayah Resi? Untuk malam ini saja, hanya malam ini, hindarilah orang-orang seperti itu. Maka pilih daerah yang aman. Jangan berjalan di tempat pemukiman penduduk atau warga desa. Iya. Kalau sudah berusaha menghindari, tapi masih juga bertemu dengan orang-orang seperti itu, ya, artinya gagal. Dan kalian harus menunggu sampai malam bulan purnama yang akan datang. Oh ya, ada yang masih ingin kalian tanyakan? Ada yang belum jelas? Baik. Kalau semuanya sudah jelas, kalian bisa mulai setelah minum secangkir air dingin. Dan airnya sudah kusiapkan. Ayolah, Kusuma Dewi, minumlah. Minum seluruhnya sampai cangkir kosong. Baik, Ayah Resi. Langit cerah. Angin semilir membawa kabut dingin yang turun dari lereng-lereng gunung Penanggungan. Bulan purnama naik semakin tinggi. Cahayanya gilang gemilang membawa angan-angan melambung ke suatu tempat yang bernama alam mimpi. Endang Puspitasari dan Endang Kusuma Dewi melangkah ringan menyusuri jalanan setapak di depan pondok Padepokan. Sekali waktu tangan mereka memungut biji kecipi rebus dan mencaploknya sambil terus melangkah. Sebentar kemudian, mereka sudah melintasi tapal batas desa Indrakila. Mereka mengambil arah ke kiri dan mulai menyusuri lereng-lereng yang tinggi dan banyak ditumbuhi pohon-pohon liar. Dua orang gadis itu banyak diam selama berjalan. Lain hanya dengan Puspitasari yang memusatkan perhatiannya pada segala petunjuk Resi Wiyasa ayahnya. Maka Endang Kusuma Dewi lebih sering melamun, memikirkan Empu Janardana. Kusuma Dewi, mau kemana? Sini jalannya, ke sini. Kok malah menerobos rimbunan belukar? Awas, hati-hati, nanti ada ular berbisa. Aku mau istirahat dulu, Yunda. Kakiku pegal sekali. Puspitasari menghampiri adiknya yang berdiri bersandar pohon besar. Dia nampak kesal karena Endang Kusuma Dewi belum sudah mengajak istirahat. Kamu itu jangan seenaknya begitu, Kusuma Dewi. Ingat pesan Ayah Resi, kita harus sungguh-sungguh. Aku hanya mau istirahat sebentar, Yunda. Nanti kita jalan lagi. Kita kan baru saja meninggalkan Padepokan. Kita belum terlalu jauh berjalan. Masa sudah pegal-pegal? Malam masih panjang, dan kita akan terus berjalan sampai pagi nanti. Aduh, sebentar saja.
Aku hanya ingin meluruskan kakiku ini. Pegal sekali rasanya, Yunda. Baiklah, tapi sebentar ya, jangan terlalu lama. Akhirnya, Endang Puspitasari mengalah. Sesaat dia berdiri menunggu adiknya istirahat. Endang Kusumadewi duduk di atas akar pohon sambil memijit-mijit betis kakinya. Dan tak lama kemudian, gadis itu berdiri kembali, lalu perjalanan dilanjutkan. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Endang Puspitasari terus melangkah penuh semangat. Suatu saat dia menatap ke angkasa, ke arah bulan purnama yang bersinar cemerlang. Sementara itu, adiknya membuntutinya dengan kepala tunduk. Dia memang sedang gelisah. Dia mengerjakan hanya dengan setengah hati apa yang dikatakan ayahnya. Dia masih mencaplok biji kecipir, tapi pikirannya selalu mengembara ke Antahpura. Yunda, sebentar. Mau apa lagi Kusumadewi? Mau istirahat lagi? Perjalanan kita tidak akan pernah selesai kalau kamu ngajak istirahat terus. Lihat, kantong ini masih penuh. Sedangkan kita harus menghabiskan isinya sebelum pagi nanti. Yunda Puspitasari, maaf. Sepertinya aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Apa? Pikiranku sedang kacau, Yunda. Aku tidak bisa memusatkan perhatian pada apa yang sedang kita lakukan malam ini. Biarlah aku gagal, Yunda. Yunda teruskan perjalanan sendirian. Aku menyerah. Belum pernah aku merasakan letih seperti ini. Seluruh tubuhku semuanya sakit. Rasanya ngilu. Yunda, aku mau istirahat di sini saja. Kusumadewi, kita berdua adalah putri Resi Wiyasa, seorang pertapa, bekas seorang pendekar pilih tanding. Bahkan mendiang ibu kita juga seorang pendekar. Malu kalau kita tidak mampu mewarisi apa yang pernah dimiliki oleh orang tua kita. Kau tidak kasihan pada ayah Resi? Aku tidak bisa, Yunda. Aku merasa tidak siap untuk melakukan semua ini. Ya, baiklah Kusumadewi. Kalau kau mau istirahat, duduk saja di situ. Biar aku tunggu. Tapi jangan katakan bahwa kamu belum siap. Kita berdua sama-sama sudah siap. Dan untuk memuliakan ayah Resi serta mendiang Ibu Rukmakarti, marilah kita kerjakan tugas serta kewajiban ini sebaik-baiknya. Kali ini pun Endang Puspitasari terpaksa menyerah. Dia membiarkan adiknya duduk di sela-sela batu padas, sementara kepalanya disandarkan ke dinding tebing yang menjulang tinggi. Saat mereka berdiam diri, bulan purnama sudah di atas ubun-ubun mereka. Endang Puspitasari terkejut ketika kantong di tangan adiknya terlepas dan isinya berhamburan kemana-mana. Kusumadewi? Kusumadewi? Endang Puspitasari menjadi sangat kesal karena melihat adiknya ternyata tidur pulas. Tapi saat berikutnya terjadi peristiwa yang menakjubkan. Tiba-tiba saja cahaya remang-remang yang semula menerangi suasana sekitar menjadi bertambah redup. Pada saat tengadah ke atas, gadis itu melihat seperti ada yang menutup wajah bulan. Dia heran karena tidak melihat gumpalan awan di atas langit. Apa itu? Apa yang bergerak-gerak di bawah bulan purnama itu? Rasa-rasanya bukan mega ataupun mendung. Hatiku tidak enak. Pasti akan terjadi sesuatu. Endang Puspitasari terus menatap bulan purnama yang diselimuti sesuatu bersifat rahasia. Tapi rahasia itu semakin lama semakin tersingkap. Dia seperti melihat kibasan-kibasan kain sutra yang halus. Dan lama-kelamaan, sesuatu yang semula seperti tiada bentuk, akhirnya semakin jelas menunjukkan wujudnya. Sosok tubuh seorang perempuan. Dan Endang Puspitasari terenganga keheranan. Rambut perempuan itu
berkibar gemerlapan ditimpa cahaya bulan purnama gilang gemilang. Sosok tubuh perempuan itu terus melayang-layang semakin turun. Pakaian sutranya yang halus, berkilat-kilat, dan rambutnya yang panjang terurai berkibaran ke sana kemari, seperti sebuah lukisan yang hidup. Endang Puspitasari masih terengah heran, walaupun pemandangan di atas sudah tidak nampak lagi. Gadis itu baru terkejut, karena mendadak di depannya sudah berdiri seorang wanita yang sangat cantik, luar biasa cantiknya. Sambil mengelus rambutnya yang tersampir di pundaknya, wanita cantik itu tersenyum padanya. Siapa kau? Manusia ataukah peri? Puspitasari, aku adalah wanita yang pernah melahirkanmu ke muka bumi. Ibu? Iya, aku ibumu. Aku datang dari tempat yang jauh, di sana, di balik rembulan yang dingin itu. Aku datang khusus untuk menemuimu, Puspitasari, anakku yang cantik rupawan. Puspitasari, mau apa kamu? Mau membangunkan Kusuma Dewi, Ibu. Dia juga pasti senang sekali melihat kehadiran Ibu di sini. Tidak usah. Jangan dibangunkan. Belum saatnya untuk Kusuma Dewi. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-22 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain: Ai sebagai Endang Kusuma Dewi, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Neni sebagai Diah Rukmakarti, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.